Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 16 April 2021. Hari biasa dalam Pekan Paskah yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudari yang terkasih, kegiatan makan minum secara sekilas hanya seperti kegiatan biasa yang tidak banyak arti. Makan dan minum hanya seperti sambil lalu. Bahkan orang seringkali menganggap enteng ritual makan minum itu. Tidak jarang orang makan sesuatu tanpa sadar, yang penting perut kenyang terisi. Makan minum bagi kebanyakan orang adalah selalu persoalan fisik. Perut kenyang, perkara menjadi beres. Saudara saya terkasih, makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar biologis manusia. Manusia yang normal pada umumnya memerlukan makan minum yang cukup untuk menjadikan tubuhnya sehat dan aktivitasnya berjalan normal. Mereka yang tidak teratur dalam hal ini, kita bisa melihatnya pasti ada dampak-dampak tertentu yang berpengaruh dalam kehidupannya. Seringkali kita menganggap makan dan minum itu sebagai keinginan. Kalau saya lapar, barulah saya makan. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, makan dan minum merupakan sebuah kewajiban moral, bukan sekedar keinginan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dan mendapat suplai makanan adalah kewajiban setiap orang. Memelihara kehidupan adalah panggilan setiap orang. Mereka yang mengabaikan makan dan minum berarti tidak memelihara kehidupan dengan semestinya. Dengan demikian, mereka mengabaikan panggilan untuk memelihara kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus memberi makan pada banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Memikirkan bagaimana memberi makan banyak orang hampir saja seperti hendak memecah belah posisi para murid.
Menghadapi situasi yang demikian, di satu sisi, Yesus mengajari murid untuk peduli pada sesama. Di sisi lain, mereka tidak mempunyai makan yang cukup. Yesus mengajak para murid untuk rela berbagi seberapapun yang ia miliki. 5 roti tidak begitu berarti bagi 5.000 orang. Namun 5 roti yang dimiliki 1.000 orang bisa sangat berarti untuk 5.000 orang. Saudara-saudari yang terkasih, atas 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengambilnya, mengucap syukur, dan akhirnya membagikannya kepada banyak orang. Hasilnya adalah orang banyak menjadi kenyang dan masih ada kelimpahan makanan yang bisa dikumpulkan kembali. Orang banyak menjadi kenyang, tetapi itu makanan yang sementara. Kita memerlukan makanan yang abadi, yang mengenyangkan sepanjang masa. Kita perlu makanan yang tidak hanya membuat fisik kita nyaman, namun kita juga perlu makanan yang membuat jiwa kita damai dan tenang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyediakan santapan ilahi, santapan yang tidak membuat orang lapar lagi. Santapan ilahi memberikan jaminan keselamatan kekal bagi mereka yang percaya dan menyantapnya. Yesus menyediakan tubuhnya sendiri menjadi santapan bagi jiwa kita. Ia merelakan tubuhnya dipecah-pecah dan dibagikan kepada banyak orang. Apa yang dibutuhkan dari kita? Percaya padanya dan menyantap makanan jiwa itu dengan penuh syukur. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita bisa menyantap makanan ilahi dalam Ekaristi. Santapan itu akan berdaya guna jika kita mampu memeliharanya dalam hidup kita setiap saat. Jika apa yang kita makan adalah identitas kita, maka jika kita makan Ekaristi setiap hari, hidup kita menjadi semakin ekaristis, yakni mampu mengambil hidup, mengucap syukur atasnya, dan membagikannya kepada setiap orang. Semoga makanan dan minuman yang kita santap tidak sebatas makanan minuman jasmani. Jiwa kita perlu mendapat santapan rohani, bukan persoalan senang atau tidak, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menyuplai gizi untuk jiwa kita. Yesus menjanjikan makanan rohani yang memberi jaminan keselamatan kekal. Mari datang kepadanya dan menyantap jamuan ilahinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur dan limpah aku haturkan kehadirat-Mu. Engkau senantiasa menyapa aku dengan tanda dan bahasa yang mampu aku tangkap. Semoga aku juga berani dan mampu senantiasa menimba kekuatan rohani dalam nama-Mu. Semoga santapan rohani yang aku santap mampu aku amalkan dalam kehidupanku. Tuhan, ajari aku untuk senantiasa mau berbagi makananku kepada orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.